Oke teman-teman, saya akan menyampaikan materi yang sudah dipresentasikan sebagai tugas UAS dari bahasa Arab. Yang pertama adalah karakteristik bahasa Arab, yang kedua pendekatan pembelajaran bahasa Arab, yang ketiga strategi pembelajaran bahasa Arab, lalu yang keempat metode pembelajaran di madrasah ibtidaiyah, yang kelima media pembelajaran di madrasah ibtidaiyah, yang keenam pembelajaran menyimak istimewa, yang ketujuh pembelajaran keterampilan berbicara, yang kedelapan adalah pembelajaran keterampilan menulis, yang terakhir perangkat pembelajaran di madrasah ibtidaiyah dan kurikulum merdeka. Oke, selanjutnya karakteristik bahasa Arab. Pada dasarnya, setiap bahasa merupakan alat komunikasi. Setiap komunikasi tentunya menuntut adanya kepahaman oleh sesama pelaku komunikasi. Dalam bahasa Arab, terdapat pembeda jenis laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki yaitu mudzakkar, sedangkan perempuan adalah muannas, atau tunggal yaitu mufrad, atau dual mutsanna, dan plural adalah jamak. Lalu yang kedua adalah pembelajaran bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah. Pendekatan artinya cara memperoleh subjek atau objek tercapainya tujuan sudut pandang pada suatu objek permasalahan. Yang pertama ada jenis-jenis pendekatan pembelajaran bahasa Arab. Pendekatan yang dipakai dalam metode pembelajaran bahasa Arab yang pertama adalah pendekatan humanistik, yang kedua pendekatan teknik, yang ketiga adalah fungsi dari pendekatan tersebut, diantaranya adalah arah dan tujuan pembelajaran bahasa Arab mampu terencana dengan baik. Lalu selanjutnya ada metode pembelajaran di madrasah ibtidaiyah. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Di antaranya adalah metode tata bahasa dan terjemah. Metode ini lebih menekankan pada keterampilan membaca, menulis, dan terjemah teks bahasa Arab. Lalu yang kedua, metode langsung. Metode ini langsung dikembangkan atas dasar asumsi bahwa proses belajar bahasa Arab sama dengan belajar bahasa ibu. Lalu yang terakhir ada metode membaca. Metode ini memiliki tujuan yang sesuai dengan kebutuhan pelajar. Oke, selanjutnya ada media pembelajaran di madrasah ibtidaiyah. Media pembelajaran bahasa Arab ditinjau secara teoritas. Macam-macam media pembelajaran bahasa Arab terdapat 3 macam, yaitu audio atau al-sam'iyah, yang kedua adalah visual atau al-basoriyah, dan yang terakhir adalah audio visual al-sam'iyah al-basoriyah. Contoh dari ketiganya diantaranya adalah yang pertama, contoh media audio yaitu radio. Contoh yang kedua seperti gambar, papan tulis, dan lain-lain. Yang ketiga, contoh media audio visual yaitu film atau video. Oke, selanjutnya adalah pembelajaran menyimak atau istima. Tahapan pembelajaran istima yang pertama harus dilakukan adalah latihan pengenalan atau identifikasi. Kemahiran menyimak atau istima pada tahap pertama bertujuan agar siswa dapat mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa Arab secara tepat. Metode pembelajaran istima, media ini menggunakan media audio lingual didasarkan atas beberapa asumsi. Di antara asumsi tersebut adalah bahwa bahasa adalah ujaran. Oke, selanjutnya adalah pembelajaran keterampilan berbicara. Nah, ini sangat penting ya teman-teman dalam sang pendidik maupun sang pengajar. Keterampilan berbicara merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa yang ingin dicapai dalam pembelajaran bahasa Arab. Berbicara merupakan sarana untuk membimbing saling pengertian komunikasi secara efektif terhadap sang guru dengan sang murid. Lalu ada pembelajaran keterampilan membaca. Nah, ini juga salah satu hal penting dalam seorang pendidik dan sang murid. Keterampilan membaca adalah kemampuan mengenali dan memahami isi sesuatu yang tertulis, lambang-lambang tertulis, dengan melafalkan atau mencernanya di dalam hati. Nah, yang pertama, macam-macam qiraah yaitu membaca nyaring, yang kedua membaca dalam hati, yang ketiga strategi pembelajaran kemahiran qiraah. Oke, selanjutnya adalah perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran merupakan sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran meliputi modul ajar, buku teks pelajaran, video pembelajaran, dan lain-lain.
Oke, yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini adalah inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Contoh kurikulumnya adalah kurikulum berbasis mata pelajaran, yang kedua kurikulum berbasis proyek, yang ketiga adalah kurikulum berbasis kompetensi, yang keempat kurikulum berbasis nilai. Oke teman-teman, yang terakhir aku bakalan ngasih pantun nih buat kalian semua, simak ya. Ke warung beli makanan, warungnya milik Bu Salman. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan segera diungkapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya teman-teman, jangan lupa subscribe.